Hello guys, welcome back to my YouTube channel Angel Sinta Kalesaran. Apa kabar guys? Aku harap kalian sehat-sehat semua ya. Nah guys, masih berbau-bau mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kita masih mau buat kue kering nih guys. Nah, kali ini kue keringnya ini aku pengen sulap. Bercanda deh. Aku pengen bikin dari satu adonan aja bisa jadi 3 jenis kue. Nah, jadi gimana caranya dan apa bahannya? Nah, kalau bahannya seperti yang kalian lihat. Oh ya, tadi dulu deh. Sebelum aku mulai, aku meminta bantuan kalian untuk kalian like, comment, subscribe, and share. Supaya lebih banyak lagi orang yang tahu tentang YouTube channel aku. Sehingga aku semangat untuk bikin video-video konten berbagi resep-resep lagi. Dan jangan lupa ya diaktifin tombol loncengnya supaya setiap aku masukin video baru kalian bisa langsung lihat. Oke, kita langsung lihat bahan-bahannya aku udah sediain di sini. Pertama, aku udah punya telur. Ini ya guys ya, supaya proses perekaman videonya cepet. Jadi aku udah pecah-pecahin, tapi yang aku pakai di sini telur kuning telurnya aja. Ini ada sebanyak 6. Yang 2-nya udah hancur, tapi ini 6 tadi aku pecahin. Terus di sini aku punya tepung terigu. Tepung terigunya itu aku pakai sebanyak 1200 gram. Nah, kemudian di sini aku punya menteganya. Aku pakai menteganya di sini sebanyak 1 kg. Nah, kemudian ini aku punya susu bubuk. Susu bubuknya ini aku pakai sebanyak 100 gram. Ini aku punya vanili supaya nanti kuenya itu berbau harum. Ya, ini rasa vanili, ada vanili. Terus kemudian ini aku punya maizena, tepung maizena aku pakai sebanyak 100 gram. Nah, ini gula halus. Gula halusnya ini aku pakai sebanyak 250 gram. Oke, sekarang kita ke proses pembuatan. Guys, sekarang kita mau campur yang pertama telur dan kita masukin vanilinya. Vanilinya aku pakai sebanyak setengah sendok makan. Terus aku masukin gula halus. Oke. Kita aduk sampai semua 3 bahan ini tercampur merata. Oke guys, jadi tadi bahan-bahannya itu sudah tercampur merata. Nah, sekarang kita mau masukin menteganya. Kita masukin sedikit demi sedikit aja ya guys, supaya campurnya tuh bener-bener. Dan seperti video aku sebelumnya, kalau misalnya kalian pengen pakai mixer, sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman kalau pakai mixer tuh, jadi karena mixer itu kan nyampurnya tuh bener-bener sempurna banget. Jadi menteganya itu jadi mencair gitu, jadi berair. Jadinya mendingan pakai yang masih alat tradisional aja. Kita masukin sedikit demi sedikit menteganya sampai semua menteganya tercampur merata. Oke guys, jadi ini tadi udah tercampur menteganya ya, udah rata nih. Nah, sekarang kita masukin susunya, susu bubuknya. Campur sampai merata. Kita masukin juga maizenanya sekalian. Nah, kita campur sampai merata ya guys. Nah, tadi susu dan tepung maizenanya udah tercampur dalam adonan dengan merata. Sekarang yang paling terakhir kita masukin terigunya. Kita masukinnya perlahan-lahan aja ya guys ya, supaya nggak menggumpal-gumpal, lebih gampang tercampur. Kalau misalnya kalian udah merasa keberatan, kalian bisa pakai tangan, tapi tangannya dicuci dulu ya guys ya, dalam keadaan yang bersih. Ini semua terigunya dituang, tapi bertahap ya, sedikit-sedikit dulu sampai merata. Oke guys, ini aku lagi pengen bikin kue kering. Nah, kalau kalian ini kan udah mau lebaran. Nah, ayo guys kita bikin kue keringnya yuk, daripada beli. Lumayan loh, rasanya ini enak. Terus juga bisa berkreasi deh kita. Yuk dicoba yuk guys, yuk kalian bisa lihat nonton video aku.
Oke guys, jadi semua tadi terigunya udah dimasukin, udah dicampur rata, nih jadinya segini. Nah, dari satu adonan ini nanti aku mau bikin jadi 3 jenis kue. Nah, kalau kalian tanya baginya berapa-berapa Kak? Jadi sekarang pertanyaannya gini aja, kalian lebih pengen banyak yang jenis mana? Nah, kebetulan nanti 3 jenis kuenya itu aku bikin yang nastar, terus putri salju, kemudian kastengel atau keju. Nah, kebetulan juga aku tuh lagi ada pesanan kue, ada banyakan nastar. Jadi nanti adonannya aku lebih banyakin buat nastar. Terus sisanya itu dibagi 2 untuk kastengel sama putri salju. Oke. Nah guys, ini udah aku jadiin, aku bagi menjadi 3. Ini 2 adonan ini aku bagi. Tadi aku timbang itu sebanyak 800 gram. Nah kalau yang ini 1200 gram. Karena ini aku pengen pakai nastar, kebetulan aku ada pesanan nastar. Oke guys, jadi yang pertama kita mau bikin nastar. Nah ini kita udah bulet-buletin selainya ya guys, kayak begini buat isi dalamnya. Nah untuk selainya sendiri aku beli yang udah jadi begini, karena untuk menghemat waktu dan lebih efisien lah ya. Kalau kita bikin sendiri tuh lama. Nah jadi ini pertama kita bulet-buletin. Nah kemudian cara pembuatannya, untuk yang belum tahu cara membuat nastar, nah kayak gini ya guys cara pembuatannya. Nah pertama tuh adonannya kan bulet, dibuletin, terus dibuka, dimasukin, dibentuk bulet. Nah taruh di panggangan. Terus lagi contoh ya, ini kalau yang udah, aku yakin juga ini banyak yang udah bisa bikin nastar, yang udah profesional, udah tahu caranya. Ini buat yang masih pemula-pemula yang belum tahu, seperti ini caranya. Untuk ukurannya sendiri kalian perkirakan aja ya guys, soalnya kalau kita timbang satu-satu tuh lama ya jadinya. Jadi biasanya sih kalau yang biasanya udah bikin kue, suka bikin kue tuh udah ngerti takaran-takarannya. Kalau emang kalian yang baru pemula, kalian perkirakan aja, jangan terlalu gede juga, karena kan nanti dia pas dibakar kuenya itu kan mengembang jadi gede. Jadi kira-kira aja, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Kalau gede nanti mengembang, pecah juga nanti itu kuenya, keluar nanasnya. Nah seperti itu ya guys cara pembuatan untuk nastarnya. Oke guys, jadi tadi kue yang udah kita bulet-buletin nih udah jadi, dapatnya yang adonan 1150 gram itu dapatnya sebanyak 2 loyang ini ya. Nah kemudian di atasnya biasanya kan kalau kalian lihat kue nastar itu atasnya mengkilat ya. Nah ini jadi bahan yang kalau saya gunakan ini pakai kuning telur. Aku pakai kuning telurnya sebanyak 2, tapi kuning telurnya aja ya. Nah kemudian aku pakai pewarna warna kuning. Takarannya kalian perkirain aja, kuningnya jangan terlalu kuning. Kalaupun terlalu kuning juga waktu nanti dibakar kuningnya tuh kayak memudar gitu. Jadi nggak usah takut kekuningan atau keorenan gitu. Terus biar jadi mengkilat aku pakai minyak goreng, minyak kelapa gitu ya, sebanyak setengah sendok makan supaya mengkilat. Nah kalau aku digosoknya itu ya di atasnya itu sebelum dibakar. Kalau ada beberapa orang yang dibakar dulu setengah matang terus baru dikeluarin digosokin. Kalau aku sebelum dibakar digosokin, nggak masalah sih karena nanti juga tetap sama aja warnanya. Cara orang kan beda-beda. Yang penting yang aku mau tekankan di sini tuh bahan-bahannya, adonannya, untuk buat adonan. Kalau untuk cara kan tiap orang punya cara sendiri-sendiri ya. Yang penting rasanya endul. Karena ini resep
jualan aku dari tahun ke tahun. Ini kita olesin semuanya. Nah ini guys yang udah digosok, mengkilat cantik banget. Apalagi kalau udah dipanggang, wow warnanya bagus, rasanya juga enak. Beda kan? Jadi lebih cantik kalau pakai telur, kuning telur. Oke guys, setelah kita atasnya kita oles dengan telur, sekarang kita panggang. Panggangnya ini kita panggang selama kurang lebih setengah jam. Oke guys, ini udah jadi. Kita mau masukin ke toples sekarang ya. Warnanya cantik menul-menul. Oke guys, jadi tadinya kan aku bilang aku pengen bikin satu adonan ini jadi 3 jenis kue. Nah tapi aku pengen coba dari satu adonan ini jadi 4 jenis kue. Jadi ini dari adonan yang kedua ini aku ambilin sedikit buat nanti adonan yang keempat. Nah sekarang yang kedua ini aku akan bikin kue putri salju ya. Jadi kalau putri salju sih gampang, kita tinggal cetak. Cetakannya ya biasanya sih di toko-toko ada yang jual, tinggal tergantung mau yang bentuk bulan sabit, mau yang bentuk kayak buah-buah apel. Terserah sih, maksudnya mau modelnya bentuknya apa. Cuman tinggal dicetak-cetak aja. Nah kalau yang aku pakai ini bentuknya bulan sabit. Kalau putri salju lebih cepat dia guys, karena kan nggak perlu diisi, nggak perlu, cuma nanti kalau pakai gula ya cuma tinggal mandiin gula aja, selimutin gula. Oke guys, ini putri saljunya udah jadi. Nah ini udah jadi ya cetakannya. Sekarang kita mau panggang. Oke guys, sekarang kita mau bakar. Kita mau panggang kuenya. Kita masukin ke dalam oven salju. Oke, kue putri salju OTW. Oke guys, sekarang kita mau mandiin putrinya pakai salju, alias kuenya mau kita masukin di dalam gula halus. Gampang banget kan guys, nggak perlu repot, nggak banyak, langkah-langkahnya cuman 3 langkah itu doang. Nah guys, ini kan botak nih, saljunya dikit, gula halus sedikit. Jadi caranya supaya menarik, nah ini tuh kita siram lagi dari atas gula halusnya sampai dia bener-bener mandi, sampai ketutup sama gula halusnya. Nah ini ya guys ya, udah penuh toplesnya. Sekarang kita mau masukin lagi yang selanjutnya guys. Jadi tadi adonannya aku tambahin garam, ini untuk yang kastengel atau kue keju. Nah sekarang kue keju pas adonannya ini kita parutin keju. Kalau kalian mau pakai keju apel atau keju Belanda boleh, tapi aku pakai saat ini sekarang ini keju Kraft biasa. Jangan lupa dikasihin garam ya guys, supaya asin-asin enak gurih nyoy. Kita campur supaya kejunya itu merata ke semua adonan.
kita mau cetak nih guys. Diratain dulu ya, dibikin lebar dulu supaya kita mencetaknya nggak ribet. Jangan terlalu tipis juga ya guys, nanti patah. Boleh pakai cetakan, boleh dipulung sendiri. Lebih bagus sih kalau bentuknya persegi panjang gitu ya guys. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tebal, nanti matangnya nggak merata. Jangan terlalu tipis, nanti patah, jadi sedang. Oke, sekarang kita mau kuasin atasnya pakai kuning telur. Adonannya sama seperti bahan-bahannya sama seperti yang di nastar ya guys. Telur, minyak, dan warna kuning. Sebenarnya sih kalau untuk ini yang di atas ini untuk mempercantik. Ini bukan untuk menambah rasa pada kue, ini cuma untuk mempercantik tampilan aja. Atasnya yang kita gosokin pakai telur. Nah, kita pakai keju atasnya ya guys. Ini kalau ini menambah rasa nih, ini yang bikin nambah rasa asin-asinnya. Terus juga ini enak, nanti jadi kriuk-kriuk. Oke, sekarang kita mau panggang kuenya. Kita panggang selama kurang lebih setengah jam. Nih guys, ini bener-bener baru matang banget. Lihat deh, cantik kan? Mengkilat. Ini harum banget beneran. Aku lagi ngerekam tuh nyiumnya ngiler jadinya. Wow, menul-menul. Oke guys, jadi ini tambahan adonan yang keempat yang aku ambilin dari adonan kedua sama ketiga. Nah, ini adonan ini tadi aku tambahin lagi gula halus sebanyak 100 gram. Ini kita mau cetak ya guys ya. Nah ya guys, ini aku cetaknya bentuknya bentuk bunga ya. Oke guys, ini adonan yang keempat kita taruhin kuning telur di atasnya. Selain mempercantik, nanti ini bakal jadi istilahnya lem buat chips-chipsnya. Ini udah diolesin sama kuning telur. Ini kita laburin sama nikel, bukan chips katanya, ini namanya nikel ini. Ini paling demenannya anak-anak. Warna-warni, manis, lucu. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jadi tadi tuh adonannya, satu adonan jadi 4 jenis kue. Ini hemat banget karena hanya dengan satu adonan kamu bisa dapat 4 jenis kue dengan banyaknya 8 toples. Nah ya guys ya, ini kan udah mau lebaran, ayo dicoba. Ini enak banget karena ini resep jualan aku. Nanti aku tunjukin ya, jualan aku tonton kemarin, pesenannya itu lumayan karena mereka tahu rasanya kue buatan mamaku. Oke guys, makasih ya udah nonton video aku. Oh iya, aku minta bantuan kalian untuk kalian like, komen, subscribe, share supaya lebih banyak lagi orang yang tahu tentang YouTube channel aku. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton. Bye bye.